Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cevita Sitompul dengan NPM 2212011185. Pada kali ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas makalah yang sudah saya kerjakan, yaitu dengan berjudul Renvoy Bank Mandiri atas pembebanan biaya kurator dalam daftar pembagian, kajian dan analisis terhadap putusan nomor 232 K/PDT.Sus/Pilot/2021. Selanjutnya kita memasuki ke bagian pendahuluan. Dalam sistem hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia, pelaksanaan likuidasi terhadap harta kekayaan debitor yang telah dinyatakan pailit merupakan bagian integral dari proses penyelesaian utang piutang yang bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak kreditor secara seimbang, adil, dan proporsional. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak jarang timbul permasalahan hukum yang berkaitan dengan penetapan unsur-unsur pembiayaan dalam daftar pembagian, khususnya menyangkut pembebanan biaya-biaya operasional yang diajukan oleh kurator. Seperti halnya dalam putusan Mahkamah Agung nomor 232 K/PDT.Sus/Pilot/2021 memiliki arti penting sebagai preseden dalam ranah hukum kepailitan, khususnya terkait mekanisme pengawasan atas tindakan kurator dalam menyusun daftar pembagian. Dalam perkara ini, PT Bank Mandiri mengajukan keberatan melalui prosedur renvoy terhadap sejumlah beban biaya yang tercantum dalam daftar tersebut, yang disusun dalam rangka kepailitan debitor atas nama Wurjanto Wijaja. Keberatan tersebut meliputi pos-pos seperti pengeluaran untuk gaji staf kurator, biaya tenaga keamanan, dan pembayaran jasa hukum yang oleh pihak kreditor dipandang tidak memiliki dasar hukum yang kuat serta dianggap tidak wajar baik dari sisi jumlah maupun relevansi terhadap proses pemberesan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, diperlukan perumusan masalah yang menjadi titik fokus kajian dalam penelitian ini. Tujuannya ialah untuk memfokuskan analisis pada aspek hukum, prosedural, serta konsekuensi dari pengajuan upaya hukum renvoy oleh Bank Mandiri terkait penetapan biaya kurator dalam daftar pembagian. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam makalah ini disusun sebagai berikut. Nah, yang pertama, bagaimana kronologi perkara kepailitan dalam putusan ini? Yaitu pertama, kasus ini bermula dari kepailitan Wurjanto Wijaja yang diputus oleh Pengadilan Niaga Semarang, dan pada kasus ini Endang Suharta ditunjuk sebagai kurator untuk mengelola dan membagikan harta debitor kepada para kreditor. Pada 10 September 2020, kurator mengumumkan daftar pembagian yang mencakup berbagai biaya seperti gaji staf, jasa keamanan, dan honorarium. Kemudian PT Bank Mandiri sebagai kreditor mengajukan keberatan atas beberapa biaya yang dianggap tidak sah dan berlebihan melalui mekanisme renvoy. Pengadilan Niaga pun mengabulkan sebagian keberatan tersebut. Namun, pihak Bank Mandiri merasa tidak puas akan putusan tersebut dan akhirnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menilai tidak ada kekeliruan hukum dan menegaskan bahwa beberapa biaya seperti gaji staf dan keamanan tidak termasuk biaya kepailitan yang sah menurut SK KMA nomor 109/KMA SK/4/2020. Kasasi pun ditolak dan Bank Mandiri diwajibkan untuk membayar biaya perkara. Kemudian yang ketiga, apa alasan Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan PT Bank Mandiri dalam putusan Mahkamah Agung nomor 232/K/PDT.Sus/Pilot/2021 ialah Majelis Hakim Agung menolak permohonan kasasi karena Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa Pengadilan Niaga telah menerapkan hukum dengan benar dan sesuai prosedur. Keberatan Bank Mandiri terkait pembebanan biaya seperti honorarium staf kurator, fee advokat, dan biaya keamanan dinilai tidak berdasarkan secara hukum karena berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung nomor 109/KMA/SK/4/2020, biaya-biaya tersebut tidak termasuk dalam kategori biaya kepailitan yang sah. Oleh karena itu, argumentasi kasasi Bank Mandiri dianggap tidak relevan dan ditolak seluruhnya. Kemudian yang kedua, apa alasan PT Bank Mandiri mengajukan permohonan renvoy? Bank Mandiri mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam perkara kepailitan atas nama debitor Wurjanto Wijaja. Upaya hukum ini diajukan karena Bank Mandiri selaku kreditor separatis dan juga kreditor konkuren menilai terdapat kekeliruan dalam penetapan daftar pembagian hasil likuidasi harta pailit oleh kurator yang ditunjuk. Keberatan tersebut terutama berkaitan dengan sejumlah komponen pembiayaan yang dibebankan kepada bodil pailit seperti gaji staf kurator, jasa hukum, honorarium mediator, dan biaya pengamanan aset. Menurut Bank Mandiri, biaya-biaya tersebut tidak termasuk dalam kategori biaya kepailitan yang sah sebagaimana diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 109 tentang pedoman penyelesaian perkara kepilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Secara yuridis, permohonan kasasi ini merujuk pada ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur bahwa seorang debitor dapat dinyatakan pailit apabila memiliki setidaknya 2 kreditor dan tidak mampu membayar minimal 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Meskipun proses kepailitan terhadap debitor telah dilaksanakan sesuai ketentuan tersebut, Bank Mandiri tetap merasa dirugikan karena pembebanan biaya-biaya yang dinilai tidak berlandaskan hukum dan berpotensi mengurangi hak kreditor separatis dalam memperoleh pelunasan dari jaminan kebendaan yang dimilikinya. Dan Bank Mandiri berpendapat bahwa putusan pengadilan niaga pada tingkat pertama telah mengandung kekeliruan dalam penerapan norma hukum karena tidak mempertimbangkan secara proporsional alat bukti maupun prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa kepilitan. Oleh karena itu, dalam memori kasasinya, Bank Mandiri memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung agar membatalkan putusan sebelumnya dan memerintahkan dilakukannya restrukturisasi pembagian harta pailit berdasarkan hierarki kreditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pembahasan yang terakhir ialah bagaimana akibat hukum putusan ini berpengaruh terhadap debitor, kreditor, dan pihak ketiga. Putusan Mahkamah Agung nomor 232 K/PT-Sus/Pailit/2021 membawa dampak hukum penting bagi debitor, kreditor, dan juga pihak ketiga dalam perkara kepailitan atas nama Burjanto Wijaja. Bagi debitor, keputusan ini menegaskan beralihnya kewenangan pengelolaan harta kepada kurator sesuai pasal 24 UU Kepailitan. Putusan juga menguatkan legalitas tindakan kurator dalam penyusunan dan pelaksanaan daftar pembagian harta pailit. Bagi pihak ketiga seperti staf kurator, pengaman, mediator, dan kuasa hukum, putusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum atas pembayaran yang diterima dari bodol pailit, terutama jika pembayaran tersebut berasal dari komponen biaya yang kemudian dibatalkan pengadilan. Mereka tidak lagi dapat menjadikan daftar pembagian lama sebagai dasar klaim pembayaran. Selanjutnya, di bagian kesimpulan, diperoleh kesimpulan bahwa Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Bank Mandiri selaku pemohon kasasi karena tidak ditemukan adanya kesalahan dalam penerapan hukum oleh Judex Fakti di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Mahkamah Agung menyatakan bahwa dalil-dalil kasasi yang diajukan tidak dapat diterima mengingat putusan pengadilan tingkat pertama telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dan tidak bertentangan dengan norma hukum positif, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Selain itu, Mahkamah Agung menilai bahwa sejumlah biaya yang dipermasalahkan seperti kompensasi kepada staf kurator dan pengeluaran untuk jasa keamanan tidak termasuk dalam kategori biaya kepailitan sebagaimana telah diatur dalam buku pedoman penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 19/KMA/SK/4/2020. Dengan demikian, permohonan kasasi ditolak dan pemohon kasasi dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi. Putusan ini memberikan penegasan terhadap pentingnya akuntabilitas dalam penyusunan daftar pembagian harta pailit serta memperkuat asas kepastian dan perlindungan hukum dalam praktik kepailitan nasional. Baik, demikian presentasi yang bisa saya paparkan. Apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.